Tahukah kita bahwa setan tidak selalu mengajak seseorang untuk berbuat jahat seperti mabuk, berjudi, berzina, atau hal-hal negatif yang lain. Tetapi justru yang paling berbahaya adalah dia punya cara lain untuk menyesatkan kita, yaitu ketika kita merasa baik-baik saja, tetapi sebenarnya pelan tapi pasti dia menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanakah caranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudaraku semua dalam keadaan sehat selalu. Setan adalah musuh yang nyata bagi manusia, dan kita sudah diingatkan Allah dalam surat Fatir ayat 6. Sesungguhnya setan adalah musuh bagi kamu, maka jadikanlah dia musuhmu. Masalahnya banyak orang yang tidak sadar bahwa dia sedang ditipu setan. Na'udzubillah. Kita ini sering mengira bahwa setan selalu mengajak kepada dosa-dosa besar saja. Padahal dia punya cara yang lebih halus untuk bisa kita terlena, dan tidak menyadari bahwa kita sudah terperangkap oleh tipu dayanya. Dia cukup mengajak orang untuk menunda bertobat. Dibisikkan dalam hatinya, nanti saja, tobat itu kalau sudah tua. Kemudian nanti saja kalau sudah mapan, atau nanti kalau sudah pensiun saja baru bertobat. Padahal tidak ada yang tahu kapan ajal akan datang atau akan tiba. Selanjutnya setan juga mengajak orang untuk terus sibuk. Bukan sibuk ibadah tentunya, sibuk terus mengejar dunia tanpa henti. Sehingga dia lupa bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara. Akhirnya dia melupakan sholat, lupa zikir, melupakan baca ayat suci Al-Quran, dan melupakan ibadah-ibadah yang lain. Yang itu semua akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tipu daya setan. Apakah hanya berhenti sampai situ upaya setan untuk menyesatkan manusia? Tidak, saudaraku. Dia juga mulai menanamkan rasa paling pintar, paling benar. Sehingga apa yang terjadi? Seseorang itu dia merasa tidak butuh nasihat atau masukan dari orang lain. Bahkan mudah menyalahkan orang lain karena merasa yang paling benar. Na'udzubillah. Baginda sendiri mengajarkan kepada seorang muslim atau mukmin bahwa kalau bisa manusia sepintar apapun, sekaya apapun, dia harus semakin rendah hati. Jadi sebelum manusia berbuat dosa, setan pun datang membisikkan hal-hal yang tadi. Tetapi ketika dia sudah berbuat dosa, dia pun datang lagi. Kemudian dia membisikkan kepada kita, dosamu sudah terlalu besar, kamu tidak akan mungkin diampuni sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Tipu daya setan begitu luar biasa. Hati-hati saudaraku. Dan yang paling membuat setan benar-benar bahagia atau merayakan kesenangannya bukanlah ketika manusia jatuh dalam dosa, tetapi ketika manusia sudah berhenti untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat saudaraku, musuh kita sesungguhnya bukan hanya hawa nafsu kita, tetapi setan tidak akan pernah berhenti sampai nafas terakhir kita. Hati-hatilah saudaraku. Oleh sebab itu saudaraku, jaga selalu sholat 5 waktu. Perbanyak zikir pagi dan petang. Jangan pernah tinggalkan baca ayat-ayat suci Al-Quran setiap hari. Dan ketika melakukan dosa, segera lakukan taubat. Jangan pernah ditunda-tunda. Dan yang paling penting harus kita lakukan adalah jangan lupa selalu minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan setan dan tipu daya setan. Karena hanya itulah upaya kita yang mampu menyelamatkan kita dari jebakan, jerat-jerat atau tipu daya setan. Jika video ini bermanfaat, mari kita bagikan kepada saudara, teman-teman kita tercinta,
mudah-mudahan menjadi amal jariah kita. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.